Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di pertemuan pertama pembelajaran via Zoom ini mudah-mudahan lancar dan semangat terus ya. Amin. Amin. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita mulai. Yang pertama, nanti yang belum bisa menggunakan background silahkan nanti cari caranya, termasuk walaupun menggunakan HP sebenarnya bisa menggunakan background, jadi silahkan cari caranya gimana cara menggunakan background di handphone ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa absen di Google Form yang udah di-share di grup. Dan yang ketiga, kita ini kan menggunakan buku yang sudah pegang semua kan ya. Nah, terakhir Pak Betul. Rudi dikasih informasi itu antum dikasih kunci jawabannya. Udah belum? Belum, 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 Bos. Dot. Oh ya. Belum, Oke. Sat, belum. Kalau belum nggak apa-apa. Kalau udah maksudnya nanti bisa perhatikan yang dikunci jawaban yang udah di-share, bisa juga sambil perhatikan yang baru di-share di Zoom ini karena beberapa soal baru dibuat beberapa cara gitu, termasuk ada kekeliruan yang di kunci jawaban. Pak Rudi juga udah buat catatan, jadi nanti bisa antum perbaiki juga. Kemudian untuk mengefektifkan pembelajaran, mau screenshot atau mau catat? Screenshot. Oke, tapi ini ya jangan sampai cuma screenshot aja, habis itu di-delete. Paling Ya, masuk jadi file doang, Dot. ya jangan gitu. Makanya jadi di screenshot nanti diperhatikan poin-poin yang harus diperhatikan. Kemudian bukunya di soal sebisa mungkin jangan dicoret-coret. Itu kan di sampingnya udah dikasih kolom buat nulis jawaban ya. Coret-coretan ya, Dot ya. Iya. Tulis jawaban yang rapi di situ. Di soal jangan dicoret-coret. Kemudian keberhasilan antum ini kembali ke usaha yang antum lakukan. Salah satunya, Pak Rudi memberikan saran, soal-soal yang sudah kita bahas, jangan kemudian ditinggalkan, tapi dipelajari lagi, dikerjakan lagi. Sekarang nih, contoh pada saat sekarang, Wes, misalkan di antum tulis tuh di sampingnya kan, udah lengkap. Tapi bukan berarti sudah diabaikan. Antum buka lagi kalau lagi ada waktu luang. Coba kerjakan di kertas selembar, bandingkan jawaban di kertas selembar dengan jawaban yang sudah ada. Kalau jawabannya masih sama, berarti antum bisa. Karena kan kalau sekarang nih bisa jadi bisa itu karena Pak Rudi jelaskan. Sedangkan namanya mendengarkan penjelasan kan tinggal ngedengerin aja, iya paham-paham. Sedangkan pada saat mencoba lagi bisa jadi lupa. Maka silahkan diulang ya, paham ya? Jangan main-main nih, soalnya kan kalau misalkan antum mau lolos ya harus bisa menjawab soal tes kalau kalau yang sekarang kan. Kecuali yang kemarin via rapot, tapi kan hanya dua ya untuk yang banin. Yang banat alhamdulillah ada 5. Nah, yang ini berarti harus berjuang di tes. Nah, kalau di tes ini ya mau nggak mau harus bisa jawab soalnya. Ya, jelas ya? jelas. Bisa kita mulai ke pembahasan. Ayo. Oke, Mulai, Sob. kita mulai ke pembahasan. Ini sama dengan yang di buku antum, yang antum pegang. Nah, ini soal nomor 1. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih antara P dan Q, bentar nih, Pak Rudi agak nggak bisa baca karena ada ini. Bentar. Oke. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P ditambah Q yang mungkin adalah.
Coba Mahdi. Jadi kalau misalkan untuk jawab soal seperti ini, pahami per kalimatnya. Contoh, di kalimat pertama di situ disebutkan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa Mahdi? Dari 1. Eh, Eh, bilangan prima. oh -1 seterusnya 0, Eh, 1. coba yang lain coba Dito. 68. Dito. Bilangan yang tidak bisa dibagi. Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, Oh ya, hanya memiliki 2 faktor. yaitu satu dan dirinya sendiri. Tapi harus ada dua faktor. Makanya angka 1 nggak masuk ke bilangan prima. Karena apa? Karena dia hanya memiliki satu faktor. Sedangkan bilangan prima itu harus memiliki dua faktor. Ya. Atau bilangan yang bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan satu. Ya kalau dibagi satu kan semua bisa. Berarti contohnya berapa, Dito? 2. 2, 2, terus 3, 3, terus 5. 5. Kalau 6 masuk nggak? Enggak, Enggak, kenapa? karena ada 3 faktor. Ya, karena dia bisa dibagi 2 juga kan? Bisa Iya. dibagi 2. Terus 7. 7, Habis 7, 11, 11. Habis 11, 13. 13 dan seterusnya ya. Kenapa 9 nggak masuk? Bisa dibagi Bisa 3. dibagi. Bisa dibagi 3. Gitu. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Bisa disebut gitu. Atau bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Diingat nih. Ya. Terus, bilangan prima ada yang genap nggak? Enggak. Ada. 2. Ada Nah, angka 2, ya, 2. Dua. tadi kan udah disebut. Mulai dari 2, 3, 5 gitu kan. Iya. Maka bilangan prima itu ada yang genap, yaitu angka 2. Dan hanya satu-satunya angka 2 saja kesananya pasti ganjil. Tapi tidak semua bilangan ganjil masuk ke bilangan prima. Contohnya tadi 9 kan nggak masuk ke bilangan prima. Dia hanya bilangan ganjil. Jelas ya? Jelas. Nah, di kalimat pertama kita lanjutkan lagi. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Nah, berarti 13 masuk nggak kalau gini? Enggak. Enggak masuk. Enggak ya? Enggak. Oh, bentar. Ini kok ini Pak Rudi? Ada kursor Pak Rudi nggak ini? Oh, ada ya? Ada. Nah, Nah, berarti 13, 17 nggak masuk. Maka bilangan prima yang dimaksud di kalimat pertama berapa aja, Irfan? 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11. 11. 9 kok nggak masuk? Kan bisa dibagi 3. Ya, 9 bukan bilangan prima. Jadi P dan Q-nya, P-nya bisa 2, 3, 5, 7, 11. Maksudnya tuh P-nya tuh bisa antara ini ya, bisa angka-angka di antara ini. Q-nya bisa angka-angka di antara ini. Paham kalimat pertama? Paham. Nah, sekarang jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P ditambah Q yang mungkin. Kita pahami satu-satu. Jika selisih antara P dan Q, selisih itu artinya apa? Sisa. Bukan. Angka yang besar dikurang angka yang Kecil. misalkan P-nya 7, Q-nya 2, berarti selisihnya gimana? 7 kurang 2. Kurang 2. 7 kurang 2. Gitu, paham ya? Ya. Oke, jadi 7 dikurang 2. 7 dikurang 2 berapa? 5. Nah, itu yang dimaksud dengan selisih. Jadi jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, nah, tidak habis dibagi 4, berarti selisihnya tadi nih. Misalkan 7 dikurang 2 kan 5. Berarti benar apa enggak? Enggak. Benar. Emang 5 habis dibagi 4? Enggak. Enggak. Kan di sini nih, jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, berarti benar. Karena kan di sininya tidak habis dibagi 4. Misalkan 11 sama 7. 11 dikurang 7 berapa? 4. Nah, 4 kan habis dibagi 4 ya. Oh. Itu nggak boleh, berarti di soal ini nggak boleh.
Karena kan harus di sini tidak habis dibagi 4. Paham nggak? Paham, paham. Maka kita harus cari dulu kira-kira P tambah Q-nya gimana. Kan gitu. Misal nih kita misalkan. P tambah Q yang mungkin. Misalkan berapa? Ditambah berapa? 2 tambah 7, 2 tambah 5. Enaknya kan ini nih. P tambah Q kan ini P tambah Q-nya 7 nih. Berapa tambah berapa yang hasilnya 7. Jadi kita langsung lihat informasi yang ada di soal. 2 tambah 5. Nah, kita pakainya 5 tambah 2 ya. 5 Ya. tambah 2. Maksudnya biar yang besar dikurang yang kecil. Sebenarnya 2 tambah 5 juga nggak masalah. Tapi kita pakai 5 tambah 2. Artinya P-nya yang 5, Q-nya yang 2 gitu. Ya. Nah, 5 dikurang 2 berapa? 3. 3. 3 tidak habis dibagi 4. Betul nggak? Betul. Betul. Maka tadi kan 5 dan 2 itu kan selisihnya 3 nih. 3 tidak habis dibagi 4. Berarti yang ini betul. Paham nggak? Paham. Paham. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2 ada angka 8. Nomor 2-nya nih. Berarti Ya. berapa tambah 5 berapa? tambah 3. 5 tambah 3. 5 tambah 3 3. ini selisihnya berapa selisihnya? 2. 2. 2. 2 tidak habis dibagi 4. Ya. Iya, berarti yang ini juga benar. Paham nggak? Oh, Tat, maksudnya Paham, Tat. tidak habis dibagi 4 tuh ada sisa 2, Tat. Ya 2 dibagi 4 kan 0, Oh, iya, Pokoknya nggak jadi Tiga. 0 kan ya? Iya, 3 dibagi 4 0, berarti benar. ya kan? Coba kalau 5 misalkan 5 dibagi 4 1, jadi yang habis dibagi 4 tuh yang bisa dibagi misalkan 8 nih. 8 dibagi 4 berapa? 2. 2. Nah, berarti dia habis dibagi 4, sisanya tuh 0. Oh, Kalau dibagi hasilnya jadi bilangan bulat, berarti dia habis dibagi gitu. Oh, iya. Tapi iya. kalau hasilnya koma, berarti dia tidak habis dibagi. Gitu deh gampangnya. Paham ya? Paham, Tat. Oke. Nah, berikutnya. Kan kita baru 7 dan 8. 7 nih. 7 ada angka lain nggak yang bisa ditambahin tapi jadi 7? Gak ada. Nggak ada. 8? nggak ada. Nggak ada juga. Berarti 9. Ada. 9 tuh berapa tambah berapa? 7 tambah 2. 7 tambah Ya. 2. Ya kan? Selisihnya berapa selisihnya? Ya. 5, 5. Selisihnya 5. 5 tidak habis dibagi 4. Benar nggak? Benar. 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 Sekarang yang 10. 7 tambah 3. 7 tambah 3. Selisihnya berapa? 4. 4 tidak habis dibagi 4. Benar nggak? Enggak. Salah. Maka pernyataan yang benar yang mana aja? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 saja yang benar. Maka jawabannya yang mana? A. A. Gitu. Ya. Paham nggak? Oh, begini. Tat. Paham? Pokoknya Oh, dicobain satu-satu. Iya, kalau untuk yang ini ya mau nggak mau kita coba yang ini nih ya, yang 7, 8, 9, 10-nya kita coba. Oh. Oke? Oh, saya bilangan prima yang nggak lebih dari 12 ya, Tat? Karena di sini ada di soalnya nih dan lebih Oh, kecil daripada iya. 12. Kalau nggak ada Ingat, keterangan ini ya bisa 13, 17. Oke. Salah. Itu angka apa? Yang huruf P-nya itu juga nyoba-nyoba juga, Tat. Iya. Yang P-nya antum tinggal coba-coba dari angka yang ini, yang prima ini. Mana yang sesuai kan di sini P tambah Q yang mungkin. Berarti kan P tambah Q ini kan 7 itu maksudnya P tambah Q. 8 tuh P tambah Q, 9 tuh P tambah Q, 10 tuh P tambah Q gitu. Berarti P dikurang Q tidak bisa dibagi 4 itu syarat. Iya, itu syarat. Tapi selisih ya. Nih, Iya. selisih antara P dan Q, bukan yang tambahannya. Makanya ini kan 5 tambah 2 sama dengan 7. Ini mah kita ke soal ini nih. Ini kan soalnya jadi 7 nih jumlahnya. Berarti P tambah Q yang dimaksud ini 5 tambah 2, 7 gitu kan. Selisihnya berapa? Ya selisihnya 3 kan gitu. Boleh nggak dibalik? Yang P-nya yang 2, Q-nya yang 5. Nggak masalah sebetulnya. 2 tambah 5 kan 7. Kalau selisih kan yang besar dikurang yang kecil. Berarti tetap aja 5 dikurang 2. Oke? Ya. Sok. Berarti mau di Oke. screenshot atau bagaimana nih? Anda dicatat. Nyatat, ini dicatat, Tat. Mana Ada, nyata, Tat?
Wah, ini mah ngelama-lamain atuh kalau gini mah nih. Baru udah Udah, nyatet. Tat. Udah, Tat. Udah, Oh, sambil udah. nyatat ya, oke. Udah beres, udah beres. Sambil nyatat juga nggak masalah sebetulnya. Oke, coba baru dicek nih. Hanif, paham nggak Hanif? Paham, Tat? Irfan, Mantap, paham. Mahdi, Insya Allah, Tat. Ajhar, Send dulu, Tat. Send. Ajhar, mana nih tidur? Jangan-jangan nih Ajhar nih. Aduh, Jar. Jangan turun, Jar. Ada, Tat. Bisa, Ajhar. Bisa. Oke, Yasin, Gak usah, nggak apa-apa. Sin, dari tadi suaranya masih nggak ada nih Yasin nih. Itu Ya, dulu, salah. Sin. Buka headsetnya coba Sin. Hah? Copot dulu. Saat ini banding kelompok berapa, Tat? Kelompok 2. 2. Arasi mana Ngapain, Arasi? Hadir. Arasi pakai background atau Arasi? Baru bangun Tatarat. Aduh, Eh. aduh. Eza mana Eza? Aduh. Hilang. Adi Hakim. Di modul halaman berapa, Tat? Halaman 81, Cak. 41. Eja datang, Eja. Pakai background Hanif atau semangat ya Hanif. biar keren, Cak. Bangun, Tat. Hanif semangat ya Hanif. Iya, ya. Ya, udah ya. Lanjut. Jorok. Yasin, masih belum ada suaranya, Sin. Coba cek-cek. Oke, Yasin belum ada. Kalau mau dicoba lagi pakai headphone-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Buka halaman 81. Soal nomor 2. Nah, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling kecil adalah. Oke, untuk soal yang ini, yang pertama, antum bisa bagi 10 bagi 8 gitu kan, dijadikan desimal, kemudian dikalikan 0,35. Bisa tuh, coba satu-satu. Tapi itu lama karena hitungannya kan pakai koma ya. Agak lama. Nah, antum bisa memanfaatkan ini penyebut dan pembilang. Jadi antum bisa samakan penyebutnya atau samakan pembilangnya. Contoh di sini kan angka-angkanya nih. Ada 10/8, 12/9, 10/16, 12/16, 10/16. Pertama, 0,35 dengan 0,70. Ini besar mana nih? 0,35. 0,35. 0,35 dengan 0,70. 0,0. Lebih besar 0,70. 70. Antum iya, lihatnya angka di 0,7 sini ya. nih. 7-nya ini kan 7 lebih besar dari 3 kan? Iya. Jadi 0,70 dengan 0,35 itu lebih besar 0,70. Jadi perhatikan ini, Mbak. Harus diperhatikan angka-angkanya. Coba, ya ini kan 10/16. Ini berapa yang ini? Oh iya. Oh iya, 0,70, Tat. Ini 10/16 kan? Iya. Ini kan sama. Yang ini 10/16, yang ini 10/16. Dikalinya dengan angka yang besar berarti yang E akan lebih besar gitu kan? Sedangkan yang ditanya nilainya yang paling kecil gitu. Berarti kan udah pasti antara ini nih, antara yang C dengan yang D udah pasti lebih kecil yang C gitu kan? Iya. Nah, kemudian yang A. Yang A lihat, ini kan angka 8. Angka 8 bisa jadi 16 nggak? Bisa. Bisa, Ya. caranya? Kali 2. Kali 2, 8. maka jadi berapa? Apa enggak? 20/16. 20/16. Nah, 20/16 ini kan 16 juga. Yang C tadi 0,35. 0,35 dengan ini 0,35 juga sama. Tetapi perhatikan ini 20/16, ini 10/16. Ini yang sama kan penyebutnya ya?
Kalau yang sama penyebutnya, maka semakin besar pembilang, angkanya juga akan semakin besar. Ya kan, lihat aja ini. 20 dibagi 16, Lihat. satu koma kan? Ya. Sedangkan 10 dibagi 16, 0, 0 koma. Maka antara yang A dengan yang C besar mana? yang A. Besar yang A, maka yang C masih yang paling kecil ya. Ya, masih. Kalau yang D nih, yang D dengan yang E aja besar mana yang D dengan yang E? Ya, Yang D. D. Yang D. D. Yang D kan? D. Sedangkan Nah. tadi yang ini lebih besar daripada yang C, maka yang E juga lebih besar daripada yang C gitu kan? Iya. Yang D yang E itu lebih besar dari C, maka kita tinggal perhatikan antara dua ini nih, antara yang D dengan yang E, antara yang B dengan yang C gitu kan? Iya. Ya enggak? Ya. Nah, sekarang gini juga, pakai aja 12 bagi 9 hasilnya berapa? 1, 1 koma, 10 bagi 16 0 koma. Maka yang B dengan yang C mana yang besar? Yang B. B. Yang B. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. C. Yang C, paham? Oh, jadi eliminasi gitu. Ya sebetulnya kalau udah paham gak perlu eliminasi kayak tadi. Ini kan Parodi karena menjelaskan kan. Jadi Parodi cekin satu-satu. Kalau udah paham mah ya lihat analisis satu-satu. Oh ini lebih besar, oh ini lebih besar gitu. Berarti yang paling kecil yang Tat, C. Ya. itu yang A kenapa dikali 2, Tat? Yang A Kenapa? kenapa dikali 2? Biar Yang A jadi kenapa dikali 2? biar penyebutnya jadi 16. Oh. Kan kalau 16 nih, jadi lihat sama ini HT. penyebutnya 16 nih. Kalau ini kan cuma ditanya yang paling kecil ya. Seandainya antum ditanya urutkan, maka gampang nih ngurutinnya, lihat dari sini nih. Ini anggap yang B nggak ada ya. Biar penjelasannya sedikit. Anggap yang B nggak ada. Berarti antum kalau diurutkan dari yang terkecil, lihat aja ininya, angkanya yang terkecil yang mana? C. 10 per 16 ini kan 10, sedangkan ini 20, berarti 10 per 16 dulu, baru 20 per 16 dulu gitu. Oh iya. Nah, ini konsepnya nih. Mengurutkan pecahan misalkan ya, atau mengurutkan atau menentukan yang terkecil yang terbesar, pokoknya pertama konsepnya bisa dengan samakan dulu penyebutnya. Makanya ini tadi Hanif nanya kenapa ini jadiin 20 per 16. Ini konsepnya. Kita samakan penyebutnya dulu. Jadi kalau penyebutnya bisa disamakan, kita bisa perhatikan pembilangnya. Pembilang kan yang atas ya, penyebut yang bawah. Ya. Jadi semakin besar pembilangnya, maka nilainya juga semakin besar. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi soal itu lebih mudah disamakan pembilangnya. Kalau untuk soal ini, yang mudah disamakan penyebutnya. Bisa jadi di soal yang lain, yang lebih mudah tuh antum lebih mudah menyamakan pembilangnya. Tetapi perhatikan, kalau pembilang yang disamakan, anggap nih sama semua, 10, 10, 10, tapi bawahnya yang beda, maka semakin kecil nilai penyebutnya, semakin besar nilai pecahannya. Jadi kebalikan. Kalau antum menyamakan pembilang, jadi kalau misalkan penyebutnya kecil, itu tuh nilainya besar. Ya anggap aja nih, misalkan 1 dibagi 2, 1 per 2. 1 dibagi 2 itu berapa? 0,5. 0,5 kan? 1 dibagi 3. 0,75. Ya enggak? 1 dibagi 3. 0,3333. 3 banyak. Nah, lihat pada saat 1 per 2 dia 0,5. Pada saat 1 per 3 0,3. Jadi semakin kecil, anggap aja tuh angkanya nih. Angka 1 dibagi dengan, gini deh. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5. 20 dibagi 2. 10. Nah, itu mah kalau pembilangnya, kalau itu mah kalau penyebutnya sama, sorry. Pembilangnya sama nih. 20 dibagi 4. Ini baru ditulis di sini biar kebayang nih. Yang gampang mana nih? Nih, 20 dibagi 4. Berapa 20 bagi 4? Nah,
20 Lima. dibagi 10. 5, Yang ini kan 5. 20 bagi 10. 2. 2. Nah, Dua. lihat pada saat ininya kecil, angkanya akan menjadi besar. Oh, Pada ngerti, saat Tat. yang ininya besar, tuh 20 lebih besar, ini kan 4 sama 10 kan besar 10. 20 bagi 10, maka ininya akan menjadi kecil. Ya, paham? Hmm. Nah, ini yang maksud yang kedua. Jadi yang pertama itu kalau apa namanya penyebutnya sama, yaitu mah tinggal lihat pembilangnya semakin besar ya berarti dia semakin besar juga. Tapi kalau pembilangnya yang disamakan, maka lihat penyebutnya. Penyebutnya berlaku kebalikan. Penyebutnya kecil berarti hasilnya besar. Jelas ya? Dan yang ketiga itu yang tadi ubah menjadi bentuk desimal. Tapi ini agak lama biasanya kalau harus bagi-bagi kayak gini, harus ngitung kan. Kalau kayak gini kan kita bisa perhatikan. Oke? Jelas soal nomor 2? Jelas. Jelas. Oke, silakan yang mau screenshot, Jelas. silakan screenshot sambil baru dicek satu-satu takut ada yang tidur nih. Jidan, jelas nggak Jidan? Ya, Sat. Jelas, jelas. Allah, jelas, Sat. Eja, Ya. waduh, suaranya aja masih suara ngantuk si Eja. Aja tidur aja. Arashi, Jawabannya apa, Tat? oh Jawabannya jawabannya apa sana? Arashi, Hadir. waduh, nyalain atuh Tat. kameranya. Tat. Halo, Tat. Udah, Lanjut, Tat. Gaskan. oke. Kita lanjutkan ya ke soal yang nomor 3. Ini apa lagi? Operasi bulat titik gini, operasi ini ya, ini sering loh. Kemarin di TO ada kok, sering udah muncul kan pasti udah dibahas. Jadi kalau ada operasi kayak gini, ini nih maksudnya didefinisikan dengan aturan A operasi B sama dengan B dalam kurung B ditambah A dikurang 2. Ini pernah nih soal kayak gini. Coba deh, antum salah satu yang bisa jawab siapa? Yang pakai laptop, kalau yang pakai HP boleh bisa coret-coret. Kerjain dulu di sini. Apaan tuh? Apaan tuh? Nggak ngerti, Tat. Ketik di sini, ketik. Ketik siapa yang pakai ini? Gini nih, 3. Berarti itu maksudnya apa ini? Itu Yang simbol mana? bulat itu apa, Tat? Simbol ini Itu tuh operasi. Simbol ini bisa beda-beda nih. Simbol bulat ini bisa beda-beda. Kan dulu pernah kamu di TO ada tuh misalkan bulatan terus di X. Gitu kan? Ada juga yang bintang. Simbol itu mah terserah bisa apa aja, nanti si pembuat soal bisa ngubah jadi bentuk apa aja di sini. Yang harus diperhatikan ini nih, didefinisikan dengan nih, A kan ada operasi ini. A operasi B sama dengan ikuti nih aturannya. Jadi gini. Nih. A operasi B berarti ini B. Angka yang di sini nih berarti ditulis di sini. B-nya tulis di sini, A-nya tulis di sini. Ikuti operasi ini. Paham nggak? Belum? Belum, Tat. Nih, Paham, Tat? coba yang paham, coba jawab. Ini ada kan 2 operasi dalam kurung 3 operasi negatif 2. Yang kita kerjakan mana dulu? Yang A operasi B. Iya, operasi B itu rumusnya. Sedangkan ini angka yang ditanya kan? Yang Ya. yang ditanya. Berarti yang kita kerjakan yang mana dulu? 3 operasi min 2. 3 operasi negatif 2. Karena ini ada di dalam kurung. Ya. Ya. Jadi kita selesaikan dulu yang ini. 3 operasi. Mana nih? 3 operasi negatif 2
Berarti A-nya 3 kan? Ya. B-nya Iya. Negatif 2. B-nya negatif udah 2. ini ikutin. B-nya negatif 2. Negatif 2 ditambah Dalam 3. Dalam kurung. kurung negatif 2 tambah Negatif 3. 3. Negatif 3. Dikurang Tambah 3. Negatif 2. 2 gitu Negatif Bang. 2. Oh. Iya ikutin operasi ini. Nih rumusnya yang ini ikuti. Nah sekarang lihat yang ini. Ini mana dulu yang kita kerjakan? Negatif 2 tambah 3. Nah negatif 2 Negatif tambah 2 3 tambah berapa? 3. 1. 1. Berarti 1. negatif 2 dikali 1 gitu 1. kan? Ya. Dikurang Kali 2. Mana dulu yang kita kerjain? Negatif Yang 2 kali dikali. 1. Negatif 2 kali 1. Kebetulan di sini angkanya 1 ya. Tapi kalau angkanya 5 misalkan. Negatif 2 kali 5 berapa? Negatif 10. Negatif 10 kurang 2. Negatif Negatif 12. Negatif 12. Coba kalau 12. negatif 5 dikurang 2 dulu. Negatif 7. Negatif 7 kali negatif 2, 14. Maka jawabannya berbeda. Maka harus ikuti aturannya. Di sini ada kali, ada kurang. Berarti kalikan dulu. Negatif 2 kali 1 dulu. Negatif 2 dikurang 2 berapa? 2. Negatif Negatif 4. 4. Wah, cenah. Negatif 4. Nah sekarang. Yang ini kan udah jadi negatif 4 nih. Yang ini nih. Lihat. Ya, ya. Yang ini kan jadi negatif 4. Ya. Maka jadi B-nya negatif 4. 2 ya. Mana nih? Negatif 4 dalam kurung. Nah 2 operasi dalam kurung negatif 4 gitu kan? Ya. Ya. Coba kerjakan dulu sendiri coba. Saat Kalau Anda masih nggak ngerti Dad, itu kenapa A bulat B sama dengan bawahnya 3 jadi min 2 Dad? ini disoalkan yang ditanyanya ini. Ini yang disoalkan ini yang ditanya nih. Nih. Yang ini tuh definisi namanya ini rumus kan. Ini rumusnya nih. Soal tuh ngasih tahu rumusnya kayak gini. Kalau ada bulatan kayak gini, artinya anggap deh A ini angka pertama, B ini angka kedua. Kalau ada bulatan kayak gini, artinya angka kedua atau yang B dikalikan dengan yang B ditambah angka pertama atau A dikurang 2. Ini rumus. Setelah antum dikasih rumus, antum ditanyain. Coba cari nilai 2 operasi 3 operasi negatif 2. Karena ini ada 2 operasi, maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 3 operasi negatif 2 dulu yang kita kerjakan. 6 bukan tak jawabnya? Nah, nanti kita cek. Coba yang lain hitung dulu. 6. Ada yang bisa coret-coret di sini enggak? Tuh ada yang 6, Ayo, ada yang negatif coret-coret. 6. Sok coba. Coret gimana dah? Hubung diizinin tuh. Kamu masuk ke ini, ke apa? Ke kalau parodi pakai apa nih? Annotate. Di mana? Oh iya Ini ini. pakai bahasa Inggris nggak tahu kalau di ini di kalian nih. Coba lihat ya. Nah, terus pilih yang nah itu bisa tuh si Ajar. Woi, ajar. Nah, itu udah bisa sok coba. Ya, nggak apa-apa yang nggak rapi ya. Nggak apa-apa sok. Taruh di hapus dulu. Dua operasi. Aduh, Udah kerjain, Zat. berantem Ah, ini. ya udah. Bagi dua ta. Nih, di sini area Irfan nih. Asik. Tuh, Pan semangat, jawab. Dito area sini nih, area sini pokoknya nih. Area sini nggak apa-apa nih, dari sini ke sini. 2 operasi. Pinjamin penghapus. Apa sih Nip? Coba Tok. Sabar ya. Terat. Agak ribet nulisnya. Sit. 802. Irfan. Aduh. Lalu Ipan, aduh. diem. Susah mencet ya. Irfan pakai ini enggak pakai apa? Pakai mouse enggak? Enggak. Oh, pantes atuh. Pakai touchpad doang nih. Agak susah gitu. Muka. Nggak curang gitu. Dito mah rapi. Nggak sama. Pakai apa itu, Tok? Pakai teks, Zat. Oh, pakai teks. Curang.
Bisa pakai Ya teks, iya Pan. lama banget. 6. Oh, Oh, bisa pakai teks tuh bagus Rapi. Oh iya, 100 Sat, nilainya Sat. Baru baru tahu nih. Woi, bisa. Pakai teks Pan bisa tuh pakai teks bagus tuh. Dah. Kayak gitulah pokoknya. Oke, ini baru dimunculkan ya jawabannya. Tadi yang jawab negatif 6 siapa? Nggak tahu. Anak Zat. Azhar. Salahnya di mana, Azhar? Coba cek. Ini kan negatif 4 tambah 2 nih. Kita hitung ini dulu. Negatif 4 tambah 2 berapa? negatif 2. Negatif Dua. 2. Negatif 2. Nah, negatif 4 kali negatif 2 itu 8. Maka negatif. 8. Ya. Jadi Negatif 8 dikurang 16. 2 maka 6. Negatif 16 dari mana lagi? Salah. Salah, Tat. Nah, jawabannya Oh. 6. Bisa? Bisa. Bisa Zat. Oke, berarti yang So, kalau mau di screenshot, silakan screenshot. Ngerti gue cek Nih, ngapain. baru dihapus ya. Tulisan-tulisannya baru dihapus. Oke, Oh, kita ini anak SS, Tat. eksis dulu bentaran coba biar masuk ke video. Nah, wih, kok muka Parodi gitu? Mulai gelap sini, harus nyalain lampu kayaknya. Ntar atau biar ganteng dulu. Iya lah. Kayak zaman dulu. Apa sih Nip? Hanif, mana kameranya, Hanif? Ntar ya. Ntar. HP-nya mana Hanif? Ini balik dipakai nih. Ini pakai HP apaan? Kalau nge-zoom pakai HP yang Kira-kira Sony. Yang Sony balik nih. Bukan yang Sony. Sorry, Bang. Coba liatin sekitarnya, coba liatin. Takut ada kopi nih di sampingnya. iya Bisa. iya. Bisa, Tat. Hanif ada rokoknya Zat. Waduh. Astagfirullah. Aduh. Nip. Oke, udah berapa soal tadi kita bahas? 3. Lanjut, Tat. Yang Lanjut keempat ya. kita. Yang nomor 4. Pan. Yang 2 tadi apa, Pan? C ya? Yang 2 C. Kita lanjut yang nomor 4. Nah, jika A dikurangi B sama dengan 8 dan A dikali B sama dengan 48 dengan A, B lebih besar dari 0, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, berarti kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Ya. Caranya bisa yang pertama, ini kan perkalian nih, A kali B gitu kan. Ya. Antum tinggal cari aja berapa kali berapa yang hasilnya 48. Tetapi pada saat dia dikurangi harus jadi 8 gitu. Kalau dikali harus jadi 48, pada saat angkanya dikurang harus jadi 8. Atau selisihnya lah 8. Di sini kan ada keterangan A, B lebih besar dari 0. Berarti mungkin nggak A-nya negatif? Enggak. Kalau B-nya mungkin nggak negatif? Enggak. Enggak, berarti kan angkanya angka positif semua. 1, 2, 3 gitu kan. Angka positif lah. 1,5 angka positif. Ini apalagi kok. Nah, ya makanya dengerin Hanipudin. Sehat, jawabannya, Tat. Salah we tuh. Sehat. Pematiin on mic. Jawabannya Ya sehat. makanya perhatiin ini berapa kali berapa hasilnya 48. Berapa kali berapa? Saya foto. 12 Ya kali 4. cari aja dulu. 12 kali Nah, 4. nih cara ngitungnya gini tuh. Si siapa tadi? Dito ya? Dito Ya. udah dapet tuh. Gimana sih pakai ini? Apa? Hah? Yang kayak tadi gimana sih caranya? Yang tadi yang mana? Yang diketik. Oh, pakai teks. Ya. Ini nggak ada ini.
Pokoknya di bawah tuh noted. Noted, terus pilih teks. Oh, Muka lihat. kan, muka. Balik lagi ke sini, lihat. Ini A udah pasti lebih besar dari B. Kenapa? Karena di sini kan angka positif dikurangi angka positif, hasilnya juga positif. Gak mungkin yang A-nya yang kecil. Kalau A-nya yang kecil, maka hasil di sininya kan negatif. Ya, jadi nih buat yang awal-awal, yang nggak bisa langsung. Kalau yang udah bisa langsung, berarti udah selesai nih, udah bisa jawab. Tapi buat yang belum bisa, boleh latihan dulu. Cari aja perkalian 48 itu kan berarti 1 48 dikali 1 karena A-nya harus besar kan? 1 kali 48, 48 kali 1 kan sama aja. Tapi karena A-nya harus besar, berarti 48 kali 1. Terus kalau dikali 2 berarti kan 48 bagi 2 berapa? 24. Nah, berarti kan 24 kali 2 kan gitu. Kalau 3 berapa 3? 16 kali 3. 16 kali 3. Kalau 4? 4 kali apa tuh? 24. 21. 12. 12 kali 4. Kalau 12. 5? Nggak bisa. Nggak ada. 6? 6. 8. 1, Nggak 13. ada. 6 nggak ada. 7? Nggak ada. 8? 8 kali. 6. Nggak ada lah ya. Nggak ada. Pokoknya gini. Perhatikan. Di sini A harus lebih besar dari B. Ini kan udah A lebih besar dari B semua. Tadi yang selisihnya 8. Tadi 48 dikurang 1 berapa? 47. 24 kurang 2. 22. 16 kurang 3. 13. Nah, berarti 12 kurang 4. 8. Nah, ini yang memenuhi. 12 dikurang 4. Paham nggak? Paham. Oh, paham. Angkanya berarti A-nya 12, B-nya 4. Nah, 4. tadi kalau 8 kali 6 juga bisa ya. 8 kali 6 tuh tadi 8 kali 6 bisa. 8 kali 6 48 juga. Tapi kan 8 dikurang 6 1. 2. 2. 8 kurang 6 2. Kok 1? Biar ketahuan puasanya. Yes. Lanjut. Oke, jadi karena yang sesuai dengan syarat di soal yang 12 sama 4, berarti A-nya sama dengan 12, B-nya sama dengan 4. Substitusi ke sini nih. 12 dikurang 4 berapa? 8. 8. 8. B-nya? B-nya 4. Nah, yang ini 8, yang ini 4. Berarti hubungannya gimana? B lebih besar dari Ki. Nah, paham nggak? Paham. Nah, itu berarti jawabannya yang A. Dan itu cara pertama. Yang udah bisa pakai cara ini, silahkan. Ini cepet. Yang penting bisa menemukan angkanya. Kalau mau pakai cara matematis, ini kan A dikurangi B sama dengan 8. Bisa kita ubah jadi A sama dengan B ditambah 8. Dari mana? Dari mana ini A sama dengan B tambah 8? A dikurang B. Ini negatif B-nya pindahin ke sini. Jadi positif. Pindahin ke kanan berarti nggak jadi positif. 8. Jadi B tambah 8 Tambah atau 8 tambah B nggak ada masalah. Apa itu 8 tambah 4? 12. B-nya 4. 12. Kan ceritanya ini tuh hapus dulu. Ceritanya kita belum tahu. Ini mah tuh kalau udah tahu mah ya iya B-nya 4 kalau ngelihat ke sini 4 tambah 8 kan 12. Maksudnya ini cara kedua. Ini cara pertama. Kalau sanggup pakai cara ini lebih cepat sebetulnya. Tapi harus tahu perkalian 48. Nah, kalau misalkan nggak bisa nyari perkaliannya, boleh kayak gini. Menggunakan aljabar, tapi ini juga butuh pemahaman konsep tentang aljabar. Contoh tadi sini, ini anggap belum ada ya. Dianggap ini belum ada. Kita ceritanya mulai dari awal. A dikurangi B sama dengan 8. A sama dengan ini B-nya kita pindah. Kan di sini negatif berarti jadi positif. B tambah 8. Atau mau nulis 8 tambah B nggak masalah, sama aja. Ya. Nah, baru persamaan keduanya AB sama dengan 48, antum tulis substitusikan
A-nya ini ganti dengan B tambah 8. Substitusi ke sini. Berarti B tambah 8 dikali B sama dengan 48. Bapak. Kalau udah gini kira-kira diapain? Dijawab. Iya dijawab. Jawabnya gimana? Dijawab. Ini cerdas. Sok gimana nih? Terus. Ini kan ada kurung, ini ada angka B, berarti diapain? Maksud baru Kali. itu. Nah, kali. Kali. Berarti B kali B, B kuadrat B kuadrat. Terus tambah 8. 8 kali B juga. Oh, 8B berarti. Iya. Tambah B. Ini B-nya ditulis di belakang ataupun ditulis 8 kan maknanya sama. Ah, Nah, antum itu kebiasaannya kalau ditulis di depan baru paham B kali B, B kali 8 gitu ya. Tapi kalau ditulis di belakang agak bingung, padahal sama aja. Ini kalau gini ya berarti B kali B, 8 kali B gitu. Jelas? 11. Nah, 48-nya pindahin ke sini jadi apa? Berarti negatif. Jadi bagi. Dikurang, kok dibagi? Dikurang 48 sama dengan 0. Nah, sebenarnya sama aja pada akhirnya akan mencari. Faktor. Jadi Ini faktor. kan bentuk kuadrat ya. Ya, faktor Kalau berarti. bentuk kuadrat ya berarti faktorkan. Caranya B kali gimana? berapa? Cari berapa kali berapa hasilnya negatif 48, tapi kalau dijumlah harus jadi 8. Negatif 4 tambah 12. Negatif 4 plus 12. Berapa? Negatif 4 plus 12. Negatif 4 Plus sama 12. Ya. Negatif 4 ditambah apa teh 12. Mana nih? Wih. Nggak muncul. Ah gitulah pokoknya mah nggak muncul nih ininya. It's. Salah hasilnya berarti. Oke. Nih gini nih, berapa kali berapa hasilnya negatif 48? Kalau dijumlah harus jadi 8 ya. Tadi ditambah 12 dikurang 4 sama dengan 0. Maka B-nya berapa? B yang ini? Negatif 12. B yang ini? Plus 4. 4. Nah, tadi di soal ada keterangan A sama B lebih besar dari 0. Berarti yang ini mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin. Maka yang benar yang ini B sama dengan 4. Gitu ya. Nah, kalau B-nya udah ketemu B-nya 4, substitusi ke sini. A sama dengan B tambah 8 berarti A sama dengan 12. Sama tuh B-nya 4. Nah, udah A-nya lebih 12 ribet. sama. Kenapa? Lebih ribet, Sat. Lebih ribet. Lebih Kalau- ribet yang kedua. Tapi kan ini harus cari perkaliannya. Ya kalau misalkan sanggup cari perkaliannya, tadi baru dibilang begini. Kalau antum bilang ini lebih Oh. ribet, nanti kan ada soal-soal di mana memang harus membutuhkan perhitungan kayak gini. Mau nggak mau dibiasakan. Tapi ya terserah lah, dikembalikan kepada masing-masing. Mau pakai cara ini, ketemu silahkan. Mau pakai cara ini, ketemu silahkan. Mau hitung kancing, ketemu silahkan. Nggak masalah, yang penting ketemu dan pas gitu jawabannya. Gaji cuma ada 5. Ya itu dia. Pas satu. Berarti jawabannya E lah mau dihitung kancing. A, B, C, D, E udah. Sok, sambil ini screenshot sambil kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Sat. Ya, Itu yang dalam kurung B tambah 12 itu dari mana? 12 Sat? Sama 4 min 4-nya. dalam kurung ini, yang ini, Iya. pemfaktoran. Cari berapa kali berapa hasilnya? Negatif 48. Oh, iya. Iya.
Ya, kalau di Ya tadi ngerti. ya, kalau di jumlah harus jadi baru didapat dari MATLAB nih. Dia nulisnya gini nih. Kalau di jumlah harus jadi 8. Ah, Dapatlah angka negatif 12. Kebalik. Oh, ini siapa nih yang pakai ini nih? Nih, negatif 4. Tat, Ya, berarti yang cara pertama tuh langsung faktorin ya. Berapa kali berapa jadi 48, kalau dikurang ya. jadi. Ya, berapa kali berapa hasilnya 48, terus pas angkanya dikurang jadi 8. Ya langsung yang ke A kurang B. Ya, langsung cari dia dapat angkanya berapa nih, kurangi. Langsung Kalau substitusi habis itu. ya kalau udah ada yang pas, substitusi ke soal ini nih. Oke. Gimana? Jelas ya? Yuk. Lanjut. das. Kita lanjutkan. Yang nomor 5. Wah, baru nomor 5 ini. Pada garis bilangan, posisi 5 per A di sebelah kanan pecahan 6 per B. Situ dulu deh, 5 per A sama 6 per B berarti mana yang besar? 5 per A. 6 per B. 5 per A apa 6 per B? Eh, Nih, ada garis bilangan nih, coba. Ini ada garis nih. Seret. Ini kan 0. hmm, Kalau baru ditulis 5 berarti di mana? Di kiri apa di kanan? di kanan. Di kanan gitu. Ya, Kalau Parodi mau nulis 2, di kiri. di kiri apa? Di kiri positif, yang bagian positif. Di kiri apa? Di kirinya 5. Di kirinya 5 harus jelas. Kalau di Oh. kirinya 0 kan berarti di sini nulisnya. Ya, di kirinya 5. Nah, kalau patokannya 0 berarti apa nyebutnya? Kanannya 0. Di kanannya 0, kan gitu. 2-nya di sini. Itu berarti di kanannya 0 berarti lebih besar dari 0 gitu kan? Ya, Iya. Kalau Parodi mau buat negatif 10 berarti di mana? di kirinya 0. Di kirinya Kirinya 0. Di, 0. di kirinya 5 boleh nggak? Enggak. Loh, ini angka 5, ini kan di kiri. Kok nggak boleh? Oh, Enggak, Di ikut kirinya saja. 5 bisa, iya di boleh kirinya 2 boleh. bisa. Iya, iya, Nggak iya. masalah. Boleh banget. Bisa. Gitu ya. Jelas nggak? Jelas, jelas. Kalau Pardi mau nulis negatif 15, Di kiri negatif 10. di kiri negatif 10, di kiri 0 nggak masalah. Kalau Pardi mau nulis negatif 1, Di kiri 0. Kiri 0. di kiri 0. Di kanan Di kanan negatif 10. Kanan 0. negatif 10. Kok di Ya. kanan 0? Di kanan 0 mah ke sini positif. Ini kan ini di sini posisinya. Sekarang balik lagi. 5 per A di sebelah kanan pecahan 6 per B. Ini 6 per B. 5 per A ada di sebelah kanan. Berarti di sini kan 5 per A-nya sebelah kanan. Ya, Artinya mana yang besar? 5 per A. 5 per A. Paham? Oh, Maksudnya Tat gimana? posisi ya? Iya, ini contoh nih. 5 ada di sebelah kanan 2. Benar kan? Ada di sebelah sini kan? Benar. Kalau ada di Ya. sebelah kanan itu sudah pasti dia lebih besar. Nah, ini di soal baca lagi pada garis bilangan posisi 5 per A di sebelah kanan pecahan 6 per B. Tulis aja 6 per B. 5 per A-nya di sebelah kanan. Yang namanya di sebelah kanan berarti dia lebih besar. Jelas gak? Oh, berarti kanan tuh maksudnya positif gitu Tat. Iya, kalau di kanan nggak harus positif sebenarnya. Intinya lebih besar. Contoh ini nih. Ada negatif 10. Nih. Ini baru ditulis di sini negatif 5. Nah, negatif 5 ini ada di sebelah kanannya apa?
Negatif 10. Ya ini negatif 10. Negatif 5 itu di sebelah kanannya negatif 10. Jadi nggak harus positif. Tetapi negatif 10 dengan negatif 5 mana yang besar? Negatif 5. Yang ini yang besar. Maksudnya kalau ada di sebelah kanan, dia lebih besar. Nah, Oh, paham? paham. Jadi Pak Rudi bisa tulis mana nih? 5 per A lebih besar dari 6 per B, betul? Betul. Nah, ini bisa kita kali silang. B kali 5 bisa berapa? 5B. 5B. A kali 6. 6A. 6A. Tandanya berubah nggak? Enggak. Enggak. Berubah itu kalau Bagi. dikali atau dibagi dengan negatif. Maka tandanya berubah. Oke, perhatikan. 5B lebih besar dari 6A. Kita lihat ini. Ini kan 30A. Ini 25B. Gimana caranya 6 ini biar jadi 30A? Kali. Kali berapa? 5. Kali Ya. 5. Ya. Ya. Kali 5. 5B kali 5. 25B. 25B. 6A kali 5. 30A. 30A. Tandanya lebih besar nggak? Lebih besar. Ya, lebih besar. Besar gitu. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Ini lebih besar dari P. Ini antara 25B dengan 30A. Berarti kan ini B kan yang B. sebagai Q. Ini sebagai P. Berarti Q lebih besar dari P. Paham nggak? Yang mana Itu jawabannya? dikali 5 biar jadi 25 sama 30 ya. Ya, biar sesuai di soal. Kalau di soal ini 36, ini 30, ya kalinya kali dengan 6. Bentar, lowbat nih laptopnya. Nah, kalau dicas dulu ya. Siap. Nah, iya. Bisa. Ya, bukber. Nip naik apa Nip? Pesawat. Serius. Serius? Iya dan Nip. Nyerah. Sudah di screenshot? Semangat ya. Sudah. Sudah dicatat. Mahdi, mana ini Mahdi? Tidak terlihat Lagi, dari Nat. tadi. Mahdi. Ini yang tadi gimana, Pak? Mahdi. Ya, Dat. Lagi dia. Waduh, Tidur. suaranya udah melehoi. Waduh. Aduh. Kali limanya dari Udah mana? ini Mahdi. Kali 5, Angkat Ma teknik. menyesuaikan. Ini kan di soalnya 30A. Ini 6A biar jadi 30A, berarti kan kita kali 5. Kalau soalnya di sini 36, iya. ya berarti kalinya kali 6. Cepet banget ya. Kalau misalnya yang di P-nya yang B, kita samain yang B-nya juga nanti. Ya, Harus Oh, gitu. Jawabannya D katanya. kok yang D. Yang B. Nih ada 7 menit, kayaknya kita satu soal lagi nih. Ayo Tat, gasin. Habis ini pelajaran apa? Nggak tahu. Bahasa Indonesia. Lihat dong jadwal. Indo. Masya Allah, Masa Suwardi berarti. Mantap. Iya Pak Suhardi. Mantap. Masya Allah. Oke. Kita lanjutkan. Ini yang nomor. Waduh, panjang nih. Enggak, Deng. Coba perhatikan sini, lihat. Jumlah 2 bilangan positif. Bilangan positif itu mulai dari berapa? Dari 1. 1, 2, 3. Itu bilangan positif ya. 0,1 bilangan positif bukan? Ya. Ya. Positif atau kan 0,1.
Nanti ada bilangan positif, ada bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif itu yang udah pasti 1, 2, 3 itu bilangan bulat positif. Tapi kalau cuma bilang bilangan positif, berarti kan 5,7 itu bilangan positif. Ya. Nah, jumlah dua bilangan positif X dan Y adalah 27. Berarti anggap deh X artinya apa ini? X ditambah Y sama dengan 27 gitu ya. Paham nggak? Jumlah dua bilangan positif X dan Y adalah 27. Berarti bisa kita tulis X tambah Y sama dengan 27. Paham nggak? Paham, soalnya jumlah. Ya. Nah, sekarang coba kamu maknai. Sedangkan jumlah kuadrat kedua bilangan tersebut adalah 369. Berarti ditulisnya gimana? 27 kuadrat. Kan bilangannya X dan Y bukan 27. Bilangan pertama X, bilangan kedua Y. Sedangkan jumlah kuadrat kedua bilangan. Berarti Jumlah X kuadrat tambah Y kedua kuadrat bilangan tambah berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. tambah Y kuadrat sama dengan 39. 369. Paham? Jika X kurang dari Y, berarti X-nya kecil nih. Ya kan? Maka 4 pernyataan berikut ini yang bernilai benar ada. Maksudnya ini Adal. bukan adalah. Ada berapa yang bernilai benar? Oh, Misalkan contoh yang 1 benar, berarti ini ada 1. Yang 3-nya salah. Gitu. Paham ya? Nah, maka kita lihat. Di sini ada X tambah Y sama dengan 27 dan ada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 369. Maka antum harus mengingat kembali rumus-rumus aljabar. tidak. Ya, Aduh. coba untuk memastikan rumus-rumusnya masih Rumus apa itu, ingat. Kak? Astagfirullahaladzim. Misalkan X ditambah Y kuadrat sama dengan apa? X kuadrat, Y kuadrat, X kuadrat Tambah Y kuadrat. tambah tambah Y kuadrat. Terus Ditambah Tambah X ditambah 2X. 2XY. 2XY. Kan ini kali pelangi ya X tambah Y X tambah Y. ya Tambah Y. kali X tambah Y. Cuma biasanya kita nulisnya X kuadrat karena ini kalikan dulu ke sini kan. Biasa kita nulisnya X kuadrat gitu. Ditambah ini kan XY. Ini juga XY. Maka ada 2 kan XY-nya. Ya, Ditambah 2XY. ditambah Y kuadrat. Y kuadrat gitu. Biasanya kita nulisnya kan gini ya. Ya sebenarnya boleh aja ditulis X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY nggak masalah. Tulis gini nggak masalah. Paham? Nah, sekarang bentuk yang ini, yang X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti bisa kita ubah jadi nah, X tambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan 369. Paham nggak? 2XY. Oh, X tambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan 369. Sok, perhatikan. Nih. Kan ini X tambah Y kuadrat nih. Ya nggak? Ya. Ini X tambah Y kuadrat. X tambah Y kuadrat itu artinya ini. Ya kan? Iya. Nah, sedangkan ini kan harus X kuadrat tambah Y kuadrat doang. Sedangkan yang ini kalau kita jabarkan akan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Makanya di sini dikurang 2XY agar apa? 2XY ini dikurang 2XY maka jadi 0. Maka pernyataan atas dengan pernyataan bawah sama. Itu kenapa dikurang kurang 2x? Ini Nah, itu baru dijelasin. biar ini hilang. Nih. Kan bentuk ini. Nih lihat. Dia tuh ada ditambah 2XY kalau kita jabarkan yang ini nih. Kalau kita jabarkan dia ada 2XY-nya. Ya kan? Oh. Nah, maka biar 2XY-nya hilang, ya kita kurangkan dengan yang ini. Dikurang 2XY. 2XY kurang 2XY berapa? 0. Nah, maka bentuk ini sama saja dengan X kuadrat tambah Y kuadrat.
Paham nggak? Paham. Paham, Tat. Sip. Nah, gitu. Berikutnya, karena kita tadi di soal udah ada X tambah Y. X tambah Y tadi berapa? 27. 27. Maka bentuk yang ini bisa kita ubah jadi 27 kuadrat. 27 kuadrat. Nah, 27 kuadrat dikurang 2X sama dengan 369. Paham? Paham. Hitung 27 kuadrat itu berapa? Ayo nih. 27 kuadrat itu 729. 369 kalau kita pindah ke sini jadi apa? Kurang. Dikurang. 2X kita pindahkan ke kanan berarti Positif. ya, jadi 2X gitu. Ya. 729 kurang 369 berapa? 12. 6. 2XY sama dengan 360. 10. Maka XY sama dengan 360 bagi 2. ya berapa? 180. 180. Lihat pernyataan 1. X kali Y sama dengan 90. benar nggak ini? Salah. Salah. Maka X kali Y salah. Udah? Ya. Nah, sekarang kita ini kan ngitungnya ini X dikurang 2Y. Berarti kita harus tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Caranya apa? Nah, ini tantangannya nih. Tadi kan di soal yang sebelumnya kamu bilang yang 48 lebih gampang menggunakan perkalian. Ya kan? Ya. Coba kamu gunakan di sini nih. X kali Y ini kan sama aja. X kali Y sama dengan 180. X tambah Y sama dengan 27. Berarti cari berapa kali berapa hasilnya 180. Tapi kalau dijumlahin harus jadi 27. Sok dites ta. Kalau lebih Difaktorin tuh, mudah. Ya tadi kan katanya difaktorin tuh susah, ribet. Coba di soal ini sekarang antum gunakan cari berapa kali berapa hasilnya 180. Kalau dijumlah harus jadi 27. Enggak pakai pemfaktoran. Langsung maksudnya di sini nih. Angka berapa yang dikali hasilnya 180 yang dijumlah hasilnya 27. Tok, yang tadi bilang lebih mudah menghitung langsung. Cari berapa kali berapa, Nip? Kalau dijumlahin, kalau dijumlahin hasilnya 27. Iya, kalau dijumlahin harus jadi 27. Carinya berarti kamu mulainya dari sini dulu lah. Kayak tadi 48, cari dulu perkaliannya berapa. Berapa yang dikalikan hasilnya 180, cari dulu. 60 kali 3. 60 kali 3, 180 betul. 60 tambah 3, 63. ya berarti bukan yang itu. Cari 36 kali 5. 36 tambah 5 berapa? 41. Angkanya Tambahnya harus di berapa bawah sih, Tat? 27 dong. Hah? Oh, di bawah 27. Ya iyalah, orang dijumlahinnya jadi 27. Ngambil 36. 36 aja udah lebih dari 27. Ditambahin ya lebih gede lagi. 60 apalagi. Pakai ininya, logikanya. Cida logika nggak tuh? Oh, udah lebih 3 menit nih. Ayo. Halo. Ayo semangat ngitungnya. 20 kali 9. Lebih ya? Nah. 22, 21. Nggak tahu. Lama kan? Ya. Nah sekarang jadi nggak semuanya soal itu, makanya tadi baru dibilang nggak semua soal bisa langsung ngitung. Coba ini sekarang kalau ini kita menggunakan yang tadi aljabar, ini kan X-nya bisa diubah jadi 27 dikurangi Y nih, pindahin yang kayak tadi Ya. maka 27 dikurangi Y dikali Y sama dengan 180. Nih substitusi nih, yang ini substitusi ke sini. Maka 27Y dikurangi Y kuadrat dikurang 180 sama dengan 0. Ini perlu dipercepat ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas ulang aja kalau ternyata sekarang belum begitu paham. Karena waktunya udah habis. Farudin nanti kan ada di sesi 2 juga. Mau istirahat dulu. Siap. Maka ini dikali negatif 1 berarti Y kuadrat dikurang 27Y ditambah 180. Maka cari pemfaktoran. Berapa kali berapa hasilnya 180? Kalau dikali
Harus jadi negatif 27. Tapi sama aja sebetulnya ya. Ujung-ujungnya harus cari juga berapa kali berapa 180. Kalau di jumlah harus jadi negatif 27. Maka ketemulah negatif 12 dengan negatif 15. Berarti yang tadi itu 12 kali 15. 12 kali 15 itu kan 180. 12 tambah 15, 27 gitu. Maka Y-nya sama dengan 12 atau Y-nya sama dengan 15. Perhatikan. Ada syarat tadi X kurang dari Y. Berarti kalau kita substitusi ini kan pada saat Y-nya 15, X-nya berapa? Nih, 27 dikurang 15 berapa? 12. 12. 27 kurang 12? 11. 15. 15. Maka X-nya yang mana? X-nya 15. Dan Ini lihat. 12. X kurang dari Y. Berarti X-nya 12. yang 12, Y-nya yang 15. Gitu ya. Ya. Udah tinggal substitusi aja ke sini. Tuh substitusi tuh. Nih 12, nih X-nya 12 dikurang 2 kali 15. 12 dikurang 30 berapa? 12 dikurang 18. 18. Negatif ya. Iya negatif 18. Berarti negatif 18 kurang dari 0 bener gak? Benar. Bener, maka yang pernyataan yang kedua betul. Yang ini 1 per Y dikurang 1 per X. Ini bisa kita ubah dulu nih. Kalau mau ngitung langsung boleh 1 per 15 dikurang 1 per 12. Atau boleh langsung kita ubah dulu jadi XY. XY bagi Y berarti X dikurangi Y. XY berapa tadi? 27. XY. XY 180. 180. X dikurangi Y. X dikurang Y 12 dikurang 15. Berapa? Negatif 3. Berarti negatif 3 per 180. 80. Ini salah ya. Nah, Ya, terus yang 4. X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kurang hati-hati. Kalau ingat, kalau antum ingat X kuadrat dikurang Y kuadrat itu berarti bisa kita ubah jadi X tambah Y dikali X dikurang Y. Maka 27 dikali negatif 3, negatif 21. Jadi yang benar tuh 2 dan 4. Nah, 2 dan 4, tetapi ini 2 dan 4 itu maksudnya ada 2 jawaban yang benar. Maka jawabannya yang yang C. C gitu maksudnya. Maksud soal yang ini ya. Nanti kalau dapat soal kayak gini maksudnya gitu. Jadi jawabannya yang C. Paham? Oke, gitu dulu. Karena waktunya sudah lebih 7 menit tuh. Aduh. Soal baik kok. Enggak, antum juga bisa mau istirahat dulu. Tat puasa tat. Insya Allah. Puasa lah nih. Aduh, Hanif. Tat kecepatan. So, kalau udah bilang mau paruh di apa? Mau paruh di stop screen-nya, terus mau paruh di screenshot buat dokumentasi, buat dikirim di grup. Nyalain videonya. Udah ya, paruh di stop ya. Ntar dulu. Oh, Dah. screenshot dulu aja. Baru di stop. Nah, sekarang bergaya dulu. Aduh, ini si Fahri nih baru datang di ujung. Yuk, lihat kamera 1, 2, 3. Salah tadi, sorry. 1, 2, 3. Ganti gaya 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Baru dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sukses selalu dan mudah-mudahan masuk ke PTN yang diharapkan masing-masing. Amin. Yo, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mix ya. Dah. Keluar. Mix sekarang udah halal.